nih dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia menghafalnya, maka ia akan bersama malaikat mulia. Sedangkan perumpamaan seorang yang membaca Al-Quran dengan tekun dan ia mengalami kesulitan atasnya, maka dia akan mendapat 2 ganjaran pahala. Hadis ya Bukhari nomor 4937 Sahih. Jadi yang baik itu membaca, ya apalan ya api, ning luwih apik malih niku adalah membaca. Jadi kalau dibanding menghafal, membaca Al-Quran dengan melihat dan menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dengan menghafal, itu masih bagus membaca dengan melihat. Manfaat yang nomor 6 dari membaca Al-Quran adalah berbau harum dan enak. An Nabi Musa al-Asy'ari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kama salil utrujati rihuha thayyibun wa ta'muha thayyibun wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salit tamrati la rihalaha wa ta'muha hulwun wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanati rihuha thayyibun wa ta'muha murrun wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasil hamdalati laisa larihun wa ta'muha murrun. Dari Abu Musa al-Asy'ari berkata Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah. Jadi seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Jadi kalau seorang mukmin itu suka membaca Al-Quran, itu akan berbau harum dan rasanya enak. Ini indallah, okay? Menurut pandangan Allah. Seperti orang berpuasa itu kalau berbau, itu menurut Allah itu baunya mengungguli baunya minyak misik. Seperti juga seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran itu seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya enak. Ya terkadang itu bisa dirasakan secara langsung, tenang, barokah sebabnya. Nah, perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran itu seperti buah korma, tidak berbau namun rasanya manis. Nah, lek wong mukmin nggih, mukmin ini yang tidak suka atau tidak sering membaca Al-Quran seperti buah korma, tidak berbau namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik, wa masalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an masalur raihanati ruwa thayyibun wa ta'muha murrun. Perumpamaan seorang munafik yang suka membaca Al-Quran seperti buah raihanah, baunya harum tapi rasanya pahit. Wa masalul munafik alladzi la yaqra'u Al-Qur'an. Munafik itu adalah apabila berkata berdusta, apabila berjanji mengingkari, diberi amanat tidak bisa dipercaya, itu munafik. Nah, walaupun munafik kalau dia itu suka membaca Al-Qur'an, itu baunya harum, ibaratnya baunya harum tapi rasanya pahit. Ya mendingan yang nomor 1, mukmin yang suka membaca Al-Quran nanti itu diibaratkan seperti
Buah utruja baunya harum, rasanya enak. Kalau perumpamaan seorang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah Hanzalah, Hamdalah, yaitu tidak berbau dan rasanya pahit. Manfaat yang nomor 7 dari Al-Quran, membaca Al-Quran itu akan dimuliakan oleh Allah. Qala Umar ama inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam qad qala inna Allah yarfa'u bi hadzal kitab aqwaman wa yad'u bi akharina. Sayyidina Umar berkata, benar Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini Al-Quran dan menghinakan yang lain, maksudnya musuh orang Islam. Jadi Allah itu memuliakan seorang mukmin, seorang muslim dengan kitab Al-Quran dan menghinakan yang lain, maksudnya itu selain muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 217 Sahih. Yang nomor 8, manfaat dari tadarus Al-Quran itu akan menjadi mahkota cahaya. An Abdillah bin Baridah al-Salami an Nabi radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallam man qara al-Quran wa ta'allamu wa amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamah tajan min nurin ba'uhu mislu da'i syamsi wa yuksa walidahu hulatani layakumu bima ad-dunya wa yakulani bima kusina wa yuqalu bi akhdhi walidikum al-Qur'an bi akhdhi walidikuma waladikuma al-Qur'an rawahu al-Hakim. Dari Abdillah bin Buraidah al-Aslami dari ayahnya yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya dua perhiasan yang nilainya tiada bandingnya di dunia. Kedua orang tuanya pun berkata, mengapa bisa dipakaikan kepada kami segala bentuk kehormatan ini? Maka dijawab, karena anak kalian telah membawa atau berpegang teguh kepada Al-Quran. Hadis riwayat Sahih menurut Syarah Muslim. Jadi kalau anaknya itu membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka orang tuanya itu dipakaikan mahkota dari kiamat nanti. Akan orang tuanya diberikan mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan kedua orang tua tersebut, kedua orang tuanya itu diberi perhiasan yang nilainya tiada bandingnya di dunia ini. Moro-moro dikai terus tangklet, loh aku ini nyapa dikai kehormatan ini? Maka dijawab oleh Allah, karena anak kalian telah membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya. Jadi wong tuane ya oleh syafaat. Niki padahal yang membaca mengamalkannya adalah anaknya. Nanti orang kedua orang tuanya anak tersebut diberikan mahkota dari mutiara dan diberikan pakaian-pakaian perhiasan yang tiada bandingnya. Wontone ya oleh syafaat mergo anak emang. Yang nomor 9, manfaat dari tadarus Al-Quran, mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat. Makanya ojo sampai ninggalne maos Al-Quran. Dan ya oleh pertolongan, syafaat, kemuliaan di dunia dan akhirat. Membaca Al-Quran dapat menjadikan suasana sekitar menjadi lebih damai, tenang, dan penuh dengan